Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amainang saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Saya undang kita untuk membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Tertulis di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 saya bacakan untuk kita sekalian dalam terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Suasananya seperti ibadah lansia ya. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu. Iya. Amainang saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ya mendengarkan firman Tuhan, kebetulan catatan saya ini kalau saya lihat ada banyak ya. Mungkin kita selesai 2 hari lagi. Iya. Lebih baik saya perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kayaknya saya kurang kasih sayang gitu ya. Jadi saya mau perkenalan diri dulu. Nanti setelah ini barulah kita sayangan. Oke, baik. Menginang saudara, nama saya Pendeta Kartini Boru Simanungkalit ya. Kartini Rohani Boru Simanungkalit. Fun fact-nya saya tidak lahir pas bulan Kartini gitu. Nah, tapi ya sudahlah, itulah doa dari orang tua. Mama saya Boru Nababan. Kami 4 bersaudara, perempuan semua. Kebetulan saya kembar. Kembaran saya namanya Kartika Rohana Boru Simanungkalit. Gitu. Kalau mau tahu yang mana yang di depan sini, dia kebetulan datang, saya juga kaget. Nggak mirip Amang Inang. Kalau nanti Amang Inang lihat postur badan kami, ya dia lebih besar daripada saya. Karena saya punya prinsip begini, biarlah saya semakin kecil, dia semakin besar. Oke, baik. Orang tua kami tinggal di Bogor. Saya melayani di HKBP Kutabumi, agak jauh ya dari sini. Tapi seandainya nanti saudara-saudari lewat, bolehlah mampir ke rumah, ya kita minum teh bareng. Saya belum menikah, masih single, alias single, ya. Iya, Amainang saudara, barangkali begitu perkenalan dari saya. Kurang lebihnya nanti kita bisa WhatsAppan. Nomor WhatsApp nggak ada di sini ya? Oh, udah hilang. Iya, saya undang untuk kita kembali melihat firman Tuhan. Amainang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada hari ini bicara soal siap sedia memberitakan firman Tuhan. Dan sebagai bahan perenungan diambil dari 2 Timotius. Kalau kita tahu Timotius itu adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Dia anak rohani ya. Pemahamannya si Timotius tentang kitab suci yang mengenang saudara itu sangat baik sekali. Karena sejak kecil
dia sudah diajarkan tentang firman Tuhan oleh mamanya, oleh opungnya, ya. Jadi dia sudah mengenal dengan baik apa itu kitab suci. Sehingga Paulus dia melihat bahwa ada potensi dari si Timotius ini untuk dijadikan pemimpin rohani di Efesus. Tapi dari karakter Timotius ini adalah orang yang pemalu. Kalau zaman sekarang mungkin kita pakai istilah introvert ya? Introvert atau ekstrovert? Introvert ya? Nah, barangkali mungkin si Timotius ini kalau zaman sekarang orangnya introvert. Dia pemalu. Kendalanya yang kedua, dia ini masih muda sekali. Masih sangat muda ketika dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin rohani di satu huria atau satu gereja, satu jemaat yang besar. Sementara ketika dia lihat bagaimana kondisi jemaat di situ, amang inang saudara, jemaat itu dipenuhi dengan para guru-guru sesat, ya. Orang-orang yang pintar ngomong, yang pintar berkhotbah, tapi apa yang disampaikan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dengan kondisi dia yang masih muda, lalu dia pemalu, ini sangat sulit bagi Timotius menghadapi orang-orang itu. Bagaimana ini? Saya nggak pintar ngomong lagi, saya pemalu lagi. Tapi ini orang-orang harus dilawan, gitu, harus dihadapi. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, Paulus sangat kenal betul bagaimana yang dirasakan oleh si Timotius ini. Paulus tahu betul bagaimana tantangan yang dihadapi si Timotius itu. Makanya dia tulis surat ini. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan si Timotius. Tapi itu juga yang membuat surat ini menjadi menarik Amang Inang ya. Mari kita baca di ayat 6. Apa dikatakan di situ? Ya, saya undang kita untuk baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, ya. Dan saat kematianku itu sudah dekat. Bayangkan Amang Inang saudara, kenyataannya ketika Paulus menulis surat ini untuk Timotius, ya, dia berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik-baik saja. Kenapa? Pertama karena dia di penjara. Udah pernah di penjara? Pertanyaannya serem banget ya. Sudah tahu bagaimana kondisi di penjara? Gak enak. Di penjara itu berarti pergerakan kita terbatas. Gak bisa ke sana, gak bisa kemari gitu kan. Paulus juga mengalami keterbatasan fasilitas. Makanya di ayat 13 dia katakan apa? Kalau kamu nanti datang ke sini, jangan lupa bawain mantel buat aku. Soalnya aku kedinginan. Gak enak di penjara. Ya. Lalu di situ juga yang namanya di penjara Amang Inang, saudara, itu berarti Paulus berarti dia dirantai. Kalau enggak tangannya ya kakinya. Kalau enggak ya dua-duanya, pasti ada rantai di tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa bergerak ke sana kemari. Dan yang sangat sedih adalah Paulus ini tidak punya kepastian bahwa dia akan terbebas. Yang pasti adalah dia ini enggak akan selamat. Ya, akhir hidupnya sudah mulai dekat. Makanya dia sendiri pun mengakui bahwa kematianku sudah dekat. Dan yang paling sedih adalah tidak ada yang menemani Paulus. Enak tidak kalau enggak ada yang nemenin? Orang-orang terdekat Paulus itu semua menjauhi dia karena tidak mau dikaitkan sama tahanan yang udah bolak-balik keluar masuk penjara. Dia gak mau. Semua menjauhkan Paulus. Amang Inang saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam kondisi yang seperti itu, ya, seharusnya siapa yang menguatkan siapa? Paulus yang menguatkan Timotius
atau Timotius yang menguatkan Paulus? Harusnya Timotius yang menguatkan Paulus, ya. Atau mari kita bandingkan ke dalam diri kita sendiri, ya. Saudara, seandainya kita di posisinya si Paulus, lalu kita punya kesempatan untuk menuliskan surat, apa yang akan kita tulis di situ? Anda mau nulis surat apa? Anda mau kasih tahu apa sama keluarga? Kalau Anda di penjara, kalau saya boleh yakin, kita pasti akan tulis untuk minta pertolongan. Kita akan tulis untuk minta bantuan. Kok kapan kemari ya? Kapan kemari? Gunung mati di sini, kan gitu ya? Makan nggak makan, tidur nggak tidur, gak enak banget di sini. Orang-orangnya juga nggak ada yang bisa diajak kerja sama. Tolonglah bantu, cari deh channel siapa yang bisa bantu ya. Cepet ya. Pasti itu yang kita tulis. Tapi yang menginang di sini Paulus tidak itu yang ditulis, ya. Kalau kita lihat di sini, jangankan minta pertolongan, jangankan minta dibebasin, minta dikasihani saja Paulus gak minta. Makanya dia katakan di ayat 16, ya. Mari coba kita cek. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Tapi di ayat 17 dia katakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Dia nggak minta dikasihani, apalagi minta dibebasin, nggak ada. Inang saudara, Paulus ya menguatkan Timotius karena dia pernah berada dalam kondisi yang sama beratnya. Dia pernah mengalami pergumulan yang juga berat. Maka dia hadir untuk menguatkan Timotius. Tapi jangan salah ya, pergumulan ini kan bisa bikin orang menjadi kuat. Bisa buat orang jadi kuat gitu ya, bisa mendewasakan gitu, bisa bikin orang jadi lebih kuat lah gitu. Tapi orang kalau sudah kuat, kemungkinannya bisa dua. Yang satu, kalau orang sudah kuat, dia bisa menopang. Tapi jangan salah, dia juga bisa menyerang. Orang kalau sudah kuat karena pergumulan, bisa dua kemungkinan. Yang mana? Apakah dia menjadi orang yang mau menopang, atau dia menjadi orang yang menyerang? Saya nggak tahu nih, teman-teman di sini yang masih Naposo Bulung ya, pernah pakai Netflix? Ada yang pernah nonton The Platform? Ada yang tahu film The Platform? Tahu? Ada yang tahu? Atau hanya lihat posternya aja? Kalau saya jelasin memang agak sulit karena film ini begitu unik Amang Inang. Ya, nanti kita boleh bukalah sendiri gitu di rumah bagaimana film ini bercerita. Kalau saya harus menerangkan ini agak sulit bagi saya. Tapi dalam film itu ada satu konflik ya. Kelihatannya begitu sederhana. Ini masalah perut. Tapi ternyata masalah perut tidak sesederhana itu. Sehingga orang-orang yang pernah kelaparan, yang pernah mengalami kelaparan, ketika dia menerima makanan yang banyak, dia menjadi serakah. Dia tidak mau berbagi sama orang lain, ya, karena dia pernah mengalami kelaparan. Dia tidak mau berbagi dan menjadi egois. Dari situ saya melihat begini, oh ternyata penderitaan itu bisa menyimpan atau menghasilkan trauma, ya. Penderitaan itu bisa menghasilkan trauma. Tapi penderitaan itu juga bisa membuat orang menjadi egois, menjadi serakah. Bahkan kita bisa
menyepelekan penderitaan orang lain karena kita telah berhasil melewati masa-masa itu. Kalau baru juga gitu, mendingan saya, ya. Ini masih mending. Nah, itulah kaum menang mending kan. Karena dia merasa bahwa dia telah berhasil melalui itu, sehingga dia menyepelekan penderitaan orang lain. Tapi kalau kita lihat, Paulus tidak seperti itu, Omong Inang ya. Dia malah melupakan penderitaannya, apa yang dia rasakan, kesengsaraannya di tengah-tengah penjara untuk fokus pada penderitaan kawannya si Timotius. Dia memfokuskan diri pada penderitaan orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Dia berikan semangat kepada si Timotius, lalu dia kasih solusi. Apa yang harus dilakukan oleh si Timotius ini? Coba kita baca yang ayat kedua. Apa dikatakan di situ? Yang pertama, beritakanlah firman. Hal yang harus kamu lakukan pertama adalah beritakan firman. Timotius, saya tahu bahwa kamu itu orang yang pintar ya. Apalagi bicara soal kitab suci, saya tahu kamu udah belajar dari kecil. Tapi tahu firman Tuhan itu tidak cukup. Mengerti firman Tuhan tidak cukup. Ya. Tidak cukup mengatakan, oh benar ya yang dibilang sama Alkitab. Enggak cukup. Tapi kamu harus mengkhotbahkan itu. Kamu harus memberitakan firman itu. Awang Inang saudara, firman ini ya, pesan ini juga mau sampai kepada kita. Ternyata gak cukup cuman dengerin firman Tuhan doang. Ternyata gak cukup cuman cari YouTube doang ya. Ngedengerin khotbah yang A, B, C, D dan lain sebagainya. Oh ternyata gak cukup. Gak cukup ngangguk-ngangguk doang ketika sedang mendengarkan khotbah. Tapi kita harus memberitakan firman Tuhan. Ya. Harus memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita tahu di sini memberitakan firman Tuhan yang dimaksud oleh Paulus itu bukan harus di mimbar seperti saya ini. Oh enggak. Memberitakan firman Tuhan itu bukan berarti kita teriak-teriak di tengah-tengah lapangan. Oh enggak. Memberitakan firman Tuhan berarti mengingatkan dia di depan orangnya. Di depan orang. Karena kalau di belakang itu namanya julid, ya enggak? Kalau di belakang namanya gosip. Tapi yang dimaksud oleh Paulus, datang di hadapannya, beritakan firman. Dan yang menarik, Paulus juga katakan begini, beritakanlah firman Tuhan ya, firmannya Tuhan. Artinya yang diberitakan di sini adalah Tuhannya, bukan dirinya sendiri. Sekarang sudah mau dekat sama bulan Natal. Saya nggak tahu nih, HKBP Bonang Indah sudah buat kepanitiaan Natal belum? Ya, beberapa kategori mungkin sudah dibuat ya. Kepanitiaan Natal atau sudah mendekati ya program terdekat gitu. Tapi jangan sampai nanti seandainya acara Natal kita berhasil ya teman-teman, lalu datang kita bilang apa? Iya, ini kan saya yang mikirin ini konsepnya kayak gimana. Ini temanya juga saya yang buat, nggak ada yang mau mikir. Cuman saya aja di sini. Terus kalau misalnya acaranya kurang berjalan dengan lancar, datanglah nanti kepanitiaan yang tahun sebelumnya. Waktu kami kepanitiaan Natal nggak gini, ya. Saya nih sebagai ketua saya pergi ke sana kemari buat cari dana dan lain sebagainya. Itu juga pohon Natal saya yang bikin itu. Saya yang naik manjat ke pohonnya naro bintang. Ini juga nih genteng-genteng gereja ini saya yang betulin biar nanti nggak ada yang bocor. Kalau mereka mah nggak ada apa-apanya. Nah kalau kayak gitu ceritanya yang di situ yang diberitakan firman Tuhan atau Tuhannya atau dirinya sendiri. Diri sendiri. Termasuk dalam segala keberhasilan kita ya. Saudara-saudara, seandainya kita punya pencapaian pun ya, jangan pernah katakan bahwa iya, ini kan saya berhasil lagi mak. Ya lulus lah, masa nggak lulus sih?
Ya pagi sampai malam saya belajar nggak napas ya, mati dong. Dari pagi sampai malam saya gas terus belajar ya, semua modul saya udah isi tuh semuanya ya. Tiap hari saya minum suplemen biar pintar. Makanya kalau mau berhasil ikutin saya. Nah, sekarang keberhasilannya dia persaksikan kepada orang lain. Siapa yang diberitakan di situ? Tuhan atau dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan yang harus diberitakan itu adalah Kristus, Tuhan, pertolongan Allah, bukan diri kita sendiri ya. Tapi kadang kita juga gitu sih. Siapa di sini yang kalau misalnya dengerin khotbah gitu ya, saya maunya nanti amang pendeta yang itu, khotbah nanti ibadah siang. Siapa tuh yang kayak gitu? Kalau misalnya di YouTube udah pasti yang ini mah lucu ini, saya mau dengernya yang ini aja. Ada yang begitu. Sehingga kita punya yang namanya pengkhotbah favorit yang sudah ada di playlist gitu. Karena ngedengerin yang lucu, biar nggak bosan gitu kan. Berarti kita apa yang dikatakan oleh Paulus di sini? Mari coba kita baca di ayat ketiga. Karena akan datang 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi doang. Jangan-jangan gitu lagi ya. Ya kalau mau denger yang lucu-lucu mending kita buka si Mongol ya enggak? Atau dengerin Sule. Ya kalau dengerin khotbah kayak saya ya, Amang Inang, saya nggak menjamin bisa menyenangkan telinga kita, gitu. Tapi bicara soal memberitakan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, terkadang sulitnya adalah siapa di sini yang suka nonton drakor? Gak apa-apa sih, saya juga suka nonton drakor, tenang aja. Yang suka nonton drakor udah gitu di rewatch sampai 3 kali bisa. Tapi giliran dengerin firman Tuhan udah masuk 25 menit. Mau ini lagi ketemuan sama si ini ya. Susah itu ya. Jadi hal pertama yaitu memberitakan firman. Lalu yang kedua, Paulus katakan kepada Timotius, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amang Inang, ketika Paulus bicara ini, dia mau bicara seperti ini ya. Ini bicara seperti seorang prajurit. Kalau seorang prajurit di tengah-tengah peperangan, bagaimana dia punya gaya? Saya nggak bisa mencontohkan ya. Ya mohon maaf kalau misalnya agak aneh gitu ya. Dia pasti akan fokus ya. Dia akan siap-siap. Mau situasinya seolah tenang atau situasinya seperti tegang, dia tetap pada posisinya, tidak berubah. Maka memberitakan firman Tuhan itu seperti itu. Bukan begini ya. Artinya yang mau dibilang adalah jangan sampai situasi, suasana hati atau orang-orang di sekitar kita itu menghambat konsistensi kita dan merubah posisi dan kualitas pelayanan kita. Harus siap sedia. Mau pada saat itu kita baru aja diputusin ya. Udah gitu yang putus ini satu pelayanan lagi gitu kan. Pacarnya pemusik, dia song leader gitu. Sehingga suasana hati itu ya, situasi itu akhirnya menghambat pelayanannya. Yang tadinya pelayanan musik itu wah luar biasa enak, satunya nggak datang karena baru putus. Nah itu nggak bisa. Jangan sampai situasi itu menghambat kualitas pelayanan kita. Siap sedia, mau waktunya enak kek atau tidak enak. Ya.
misalnya berbeda pendapat, atau jangan sampai itu kemudian mengurangi semangat kita untuk pelayanan. Tidak boleh. Begitu juga untuk Amang dan Inang ya, yang punya anak. Saya lihat di sini ada juga orang tua kami yang sudah punya anak. Sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai lupa untuk mengajarkan anak-anak. Ya. Kenapa? Karena tantangan di generasi saat ini begitu berat ya. Indonesia darurat moral anak-anak. Jangankan gak usah dulu kena poso bulung gitu ya. Anak umur 13 tahun aja udah tahu nyekap anak orang gitu ngomongnya. Ini penting sekali. Maka sesibuk-sibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, ataupun aktivitas kita berat sekalipun, jangan lupa untuk mengajarkan anak-anak. Secapek apapun kita. Nah ini juga bicara soal capek ya. Yang kerja di sini siapa yang sudah kerja kalau saya boleh tahu? Enggak ada yang kerja. Oh, udah ada yang kerja ya. Yang kerja tiap hari pergi pagi pulang malam tapi nggak kaya-kaya ya. Yang gajinya lewat gitu aja gitu ya. Nah, atau yang kuliah capek belajar bikin presentasi sampai malam di kampus, sampai malam di kafe. Atau misalnya yang ngasih sekolah, ya sudah belajar di sekolah, masih aja bawa PR. Wah berat sekali. Tapi ini untuk orang-orang yang mau belajar aja ya. Kalau yang nggak pernah belajar skip. Jadi kita ini dengan segala aktivitas, kita capek seharian. Tapi kadang begini, secapek-capeknya kita, kadang kita sering kali tidak adil. Sampai jam 10 malam, barangkali kita masih bisa tersenyum dan baik berkata-kata atau berkomunikasi dengan orang lain. Halo, iya baik. Padahal udah capek nih di sini. Di sini udah tegang. Ya sehat, sehat. Di sini udah tegang. Sehat. Ayo nongkrong yuk gini. Boleh. Sama orang lain bisa. Tapi sampai ke rumah, kita kasih muka paling jelek ke orang rumah ya. Suami kasih muka paling capek ya, paling males, paling marah, muruk tuinata. Ibu-ibu pun merepet ke suami. Anak-anak marah-marah sama orang tuanya. Tapi kalau di depan orang baik. Nah, gitu ya. Itu kadang kita sering tidak adil. Tapi memberitakan firman Tuhan, dikatakan tadi siap sedia. Mau saat itu kita capek, mau saat itu kita lagi gak enak hati, mau saat itu kita berantem di tempat kerja dan lain sebagainya, tapi pulanglah tetap bawa sukacita. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera di tengah-tengah rumah gitu ya. Apalagi kita zaman sekarang juga ya, memberitakan firman di waktu baik dan di waktu tidak baik. Ini juga bicara soal kepedulian ya teman-teman. Karena di era sekarang kita ini bertarung dengan pencapaian. Bener gak yang saya bilang? Bertarung dengan pencapaian. Apalagi kalau misalnya dilihat temennya udah update, ih ganti mobil dia. Gimana nih gua katanya dalam hati ya. Kita bertarung dengan pencapaian. Pokoknya saya umur 24, saya harus punya tabungan 200 juta. Nanti di umur 25 saya mau cicil rumah. Umur 26 saya cicilan mobil udah selesai. Wah, pencapaian kita banyak sekali. Semua dibikin, ya. Kita sibuk dengan segala target-target kita. Kita menghitung waktu-waktu kita untuk segala hal yang fana. Padahal firman Tuhan katakan di Mazmur apa? Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana, Mainang. Saudara, itu berarti kita berpikir bagaimana hidup ini bisa jadi karya bagi orang lain. Tapi kita ini terlalu sibuk dengan hidup kita, nanti aja lah memberitakan firman Tuhan, tunggu kaya dulu. Tunggu ini dulu deh, ya tunggu sukses, baru melayani Tuhan.
Tunggu lepas ini dulu deh. Tunggu abang sama kakak itu keluar dulu, soalnya nggak satu circle. Ya, males tunggu ini dulu, regenerasi dulu orang-orangnya, baru masuk nanti. Jangan tunggu punya anak 4 dulu, baru masuk ke persekutuan Ina. Ya, jangan tunggu orang tua makin tua untuk bisa mengurus mereka. Jangan tunggu. Tapi kita terlalu banyak menunggu, karena kita cari waktu yang enak untuk memberitakan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus yang kedua. Yang ketiga, dia sampaikan lagi, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oh, ini yang susah nih. Coba katakan salah, tegur, katain nasihati. Lu gimana ngomong kamu salah? Padahal baru aja kemarin dia datang ke rumah bawa saksang 2 kilo. Gimana Nang? Mang? Ya, udah gitu jamuannya enak lagi. Gimana kita bilang kamu salah? Padahal kemarin baru dipinjemin duit 100. Gimana nih? Bilang dia salah, sementara dia bestie saya. Ya, aduh, kita banyak takutnya. Kita menjaga perasaan, kita juga menjaga diri. Takutnya nanti saya dijauhin, takutnya nanti saya tidak dapat tempat, takutnya saya tidak punya kesempatan, kan? Untuk bisa lebih menonjol di tengah-tengah komunitas itu. Kita banyak takutnya. Padahal Kristus katakan apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Katakan ya kalau memang ya, katakan tidak kalau tidak. Tenang aja, Kristus juga katakan begini, tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu dikirim dan diserahkan, janganlah kamu khawatir, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu, sebab yang berkata-kata itu adalah Roh Kudus. Gak usah takut, ya. Jadi yang menginang saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat ke-5. Saya undang kita semua untuk membacanya. Namun engkau 1, 2, 3. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu, kata si Paulus. Kuasailah dirimu. Aminang, kuasai diri, saya sederhanakan lagi ya, dengan satu kata. Fokus. Ya. Mari fokus dengan tugas panggilan kita. Apapun yang menjadi tantangan kita, apapun bagaimanapun situasi kita saat itu, ya, bagaimanapun respon orang lain di sekitar kita, fokus dengan tugas panggilan kita. Apa tadi? Memberitakan firman. Contohnya begini ya, seandainya ya, Aminang saudara mau pergi gereja, ya kita mau pergi gereja, lalu tiba-tiba datang gempa bumi. Apa yang akan Anda lakukan? Apa? Coba saya tanya, ada tidak saudara-saudara yang masih sempat-sempatnya milih baju? Aduh, gue mau lari nih, bajunya yang mana ya? Ada nggak? Nggak enak nih, nanti dilihat. Yang warna hijau aja deh. Sepatunya yang mana ya? Ada nggak di saat-saat udah urgent begitu masih mikirin, aduh ini alis masih mencong sebelah, gimana nih? Padahal udah gempa. Buat yang bapak-bapak, amang molonga songoni sangat dope hamu mangaluli kunci mobil, dong kan? Lalu apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita fokus untuk lari. Mau seperti apapun di sekitar kita, lari. Itu. Maka memberitakan firman Tuhan itu begitu.
Kuasai diri berarti fokus pada apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita terbuai dan jatuh karena penderitaan kita. Lihat Paulus, dia melupakan penderitaannya untuk bisa menguatkan orang lain. Petrus katakan, penderitaan yang kita alami itu sudah dialami oleh Kristus. Dan Kristus telah meninggalkan jejaknya ya untuk kita ikuti, yaitu teladannya. Seperti apa teladan Kristus? Seperti apa teladan Kristus? Amainang, ketika Yesus berjalan memikul salib, semua orang berteriak kepada dia, ya. Semua orang mencibir dia, semua orang menantang dia. Apakah Yesus melihat mereka? Tidak. Apakah Yesus kemudian menantang? Apa kau, katanya? Sini kau. Apakah Yesus menantang mereka? Tidak. Yang Yesus lakukan adalah memikul salib dan menyelamatkan manusia. Bahkan ketika dia dicaci, dia tidak mengancam. Ketika dia dijahati, ketika dia diludahi, ketika dia diperlakukan tidak baik sama Inang, dia tidak melakukan dosa. Maka apapun penderitaan yang kita alami, tantangan yang kita alami sama Inang, saudara, jangan sampai itu menghambat pelayanan kita. Jangan sampai itu kemudian menghentikan pemberitaan firman di dalam perjalanan hidup kita. Tapi semangat. Jangan sampai dari berdaya sampai tidak berdaya pun kita tidak berguna. Maka siap sedialah memberitakan firman Tuhan, tetap semangat, kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat, rahmat dan kemurahan hati Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami beroleh kesempatan dan kesehatan untuk kembali memuji nama Tuhan melalui ibadah ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih mengajarkan kami melalui pemberitaan firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami untuk tetap konsisten, untuk tetap semangat memberitakan firman-Mu ya Allah melalui laku hidup kami, melalui setiap teladan yang baik yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kasih Tuhan terpancar melalui setiap perbuatan baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi penderitaan kami, apapun yang menjadi tantangan kami ya Tuhan ke depan, biarlah Tuhan bantu kami, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menolong kami supaya kami tetap fokus untuk melihat tugas panggilan kami, bahwa kami telah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada seluruh dunia. Bapa di dalam surga, kami juga mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi kendala kami, biarlah Tuhan Kau yang menolong kami. Seluruh pergumulan jemaat-Mu di HKBP Bonang Indah ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang tetap bersama-sama mereka, menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan. Kalaupun ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit atau melewati proses pemulihan, perawatan jalan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menyempurnakan seluruh proses medis yang harus mereka jalani, sehingga pada waktunya mereka boleh pulih, boleh sembuh untuk kembali memuji nama Tuhan dan melakukan hal-hal yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau serahkan ya Tuhan seluruh doa kami, pengharapan kami, cita-cita kami ya Tuhan, seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat HKBP Bonang Indah yang saat ini masih menjalani proses pendidikan mereka, sekolah mereka. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segala pengetahuan, Tuhan yang akan memberikan mereka hikmat dan pengetahuan, pengertian dan kebijaksanaan, sehingga mereka Tuhan boleh menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang bisa berkarya ya Tuhan melalui setiap hal yang mereka boleh terima melalui pendidikan mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat kemanapun mereka melangkah. Begitu juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang
saat ini masih merindukan untuk memperoleh pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau yang bermurah hati menunjukkan tempat yang baik untuk mereka bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan telah berikan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil membawa kebanggaan, menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Bapa di surga, juga setiap jemaat-Mu yang merindukan kehadiran seorang anak, biarlah Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa mereka ya Bapa. Engkau yang atur, Engkau yang jawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan yang tepat, yang kami percaya akan membawa sukacita yang besar dalam hidup kami. Jangan biarkan Tuhan kami jatuh dari pengharapan kami. Jangan biarkan kami lengah ya Tuhan dari iman kami. Biarlah Tuhan pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau untuk tetap menyatakan setiap permohonan dan doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Allah untuk pelayanan di gereja-Mu HKBP Bonang Indah, seluruh jemaat dan parhalado yang bertugas ya Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati bagi mereka sehingga mereka boleh bersatu hati untuk menyelenggarakan pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi program gereja-Mu ya Tuhan selama satu tahun atau bulan-bulan ke depan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamin bahwa semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh parhalado ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan, begitu juga dengan full timer yang bertugas Tuhan, para hamba-Mu. Engkau tambahkan kepada mereka kekuatan, panjang umur, dan setiap hal yang baik untuk membekali mereka ya Tuhan, menyelenggarakan pelayanan yang terindah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan lanjutkan ibadah ini, sampai nanti kami akan pulang dari tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan jaga kami di perjalanan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita membawa berkat melalui persekutuan ini. Terima kasih ya Allah, di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.